Hello guys, balik lagi bersama gua di sini, Bincang Santuy. Ya seperti biasa. Jadi kali ini gue mau membahas cerita film yang lagi viral banget nih di TikTok, geng. Jadi di sini gue mau menceritakan tentang film Squid Game, geng. Jadi film ini menceritakan tentang seseorang yang direkrut untuk bermain sebuah game, geng. Dengan hadiah yang fantastis banget, geng, yaitu sampai miliaran rupiah. Dan daripada kalian dengerin bacaan gue yang gak jelas ini, dan buat kalian nih yang belum pondasi, jangan lupa pondasi dan jangan lupa ngopi dan jangan pernah semangat. Oke, daripada kalian lama-lama lagi dengerin bacaan gue, langsung aja masuk ke intro dari Nando Belum Pulang alias Bincang Santuy. Di awal film kita diperlihatkan dengan seseorang anak kecil yang belum pernah mengenal game alias belum pernah mengenal game FF atau Mobile Legend, geng. Jadi anak tersebut tuh sering banget bermain di lapangan, geng, rame-rame sama teman-temannya nih, yaitu bermain game yang bernama Squid Game dan alias game cumi-cumi, geng. Dan dalam game tersebut terdiri dari dua tim yang terdiri dari penyerang dan penjaga. Dan tugas para penjaga adalah menjaga penyerang untuk ada tetap di luar garis, geng. Sementara untuk menyerang, mereka harus menginjak sebuah bulatan yang biasa disebut sebagai pala cumi-cumi, geng. Dan film ini baru saja dimulai. Jadi di awal film kita diperlihatkan dengan seseorang yang bernama Kong Si-hun, geng. Nah, Kong Si-hun ini selalu bergantung kepada ibunya ini. Dan ibunya ini sudahlah sangat tua, geng. Dan di situ juga Kong Si-hun ini sudah pernah menikah dan mempunyai anak, geng. Dan di hari itu juga ibu dari Ki-hun tersebut memberikan uang untuk Ki-hun ini, geng, untuk menyuruhnya membeli ayam goreng. Dan karena hari ini anak Ki-hun tersebut ulang tahun, geng. Dan saat si ibunya ini pergi, si Ki-hun ini bukannya berangkat kerja, tetapi di sini Ki-hun malah mengambil ATM punya ibunya, geng. Waduh, klepto banget sih nih Ki-hun ya. Dan mengambil uangnya ke ATM terdekat untuk mengambil uangnya tersebut, geng. Dan uang tersebut dilakukan untuk taruhan pacuan kuda. Dan hari itu sepertinya hari keberuntungan untuk si Ki-hun ini, geng. Karena si Ki-hun ini memakai nomor yang sama seperti tanggal ulang tahun anaknya tersebut. Dan setelah itu si Ki-hun ini menang, geng, dan memenangkan uang sebanyak 50 juta rupiah, geng. Dan dengan hati yang kegirangan dan kesenangan sekali karena sudah menang dari taruhan tersebut atau main judi tersebut, si Ki-hun ini langsung berjanji kepada anaknya kalau nanti malam dia bakal membelikan makanan yang sangat lezat untuknya, geng. Dan belum saja menikmati uang tersebut, si Ki-hun ini langsung didatangi oleh rentenir yang ingin menagih hutangnya dia. Udah gak punya duit, banyak utang lagi loh. Hingga si Ki-hun ini tiba-tiba menabrak seorang wanita, geng. Dan setelah itu akhirnya si Ki-hun ini tertangkap dari rentenir pinjol tersebut, geng. Apes banget sih hidupnya. Dan setelah ia ingin membayarkan uangnya tersebut, dan dari situ dia bersadar kalau uangnya itu sudah hilang, geng. Dan dari situ dia sadar ternyata yang mengambil uangnya itu adalah wanita yang menabraknya tadi. Dan dari situ para rentenir pinjol ini mencoba menyakiti si Ki-hun ini, geng. Dan setelah itu karena mukanya si Ki-hun ini melas sekali, sedih sekali, akhirnya di sini si pinjol-pinjol ini sedikit kesian sama si Ki-hun ini, geng, sepertinya ya. Nah, setelah itu karena si pinjol ini kesian banget sama mukanya atau melas sekali, akhirnya si Ki-hun ini diberi waktu 1 bulan untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut, geng. Dan bila si Ki-hun ini tidak melunasi hutang-hutangnya tersebut, si pinjol ini akan mengambil matanya dan ginjalnya, geng. Dan setelah si Ki-hun ini makan-makan bersama anaknya, nah dari sini si Ki-hun ini bertemu dengan pria yang sangat misterius. Dan pria tersebut menawarkan sebuah game atau permainan yang bernama Dark G yang dengan imbalan 100.000 won atau sekitar 1,2 juta rupiah. Dan apabila si Ki-hun kalah, si Ki-hun ini harus membayarkan dengan nominal yang sama. Aduh, gue mau mendingan gak usah deh. Dan karena BU-nya dan karena butuh duitnya, si Ki-hun ini menerima tawaran tersebut, geng. Dan setelah itu mereka bermain dan dari awal permainan si Ki-hun ini langsunglah kalah. Dan karena si Ki-hun tidak punya uang, nah dari sini si pria tersebut meminta bayaran lain, geng. Yaitu ketika Ki-hun kalah dalam permainan, dia akan menampar pipinya Ki-hun sampai merah alias bonyok kali ya.
Dan di sana si Ki-hun ini dan pria tersebut bermain terus-menerus. Dan dari situ si Ki-hun ini banyak sekali kalanya sampai dia ditampar-tampar terus, geng. Dan akhirnya si Ki-hun ini menang dalam permainan tersebut dan memenangkan duit yang sangat banyak, geng. Dan matanya berubah jadi hijau. Dan setelah si Ki-hun ini mau pergi, nah dari sini si pria tersebut tahu semua tentang Ki-hun atau hutang-hutangnya ini, geng, yang berjumlah 410 juta won atau sebesar 6 miliar rupiah. Dan dari situ si pria tersebut menawarkan si Ki-hun untuk bermain game dengan hadiah yang sangat fantastis, geng, yang pokoknya besar banget nominalnya. Dan setelah dia sampai rumah, nah si Ki-hun ini langsung membagi uang tersebut kepada ibunya ini, geng. Dan di situ dia berkata kalau uang tersebut tidak dia dapatkan dari judi ataupun mencuri, geng. Dan di sana ibunya ini memberitahu Ki-hun kalau mantan istrinya dan anaknya ini akan pergi ke Amerika, yang tidak lain dan tidak bukan kalau suami barunya ini telah menerima pekerjaan di Amerika Serikat sana, geng. Nah, Ki-hun yang tidak menginginkan anaknya pergi ke Amerika langsung menelpon dari nomor pria yang misterius tadi, geng. Dan tidak lama dari telepon tersebut, datanglah sebuah mobil untuk menjemput Ki-hun, geng. Dan setelah Ki-hun mau masuk ke mobil, tiba-tiba si Ki-hun ini disemprotkan obat bius yang membuat orang tersebut atau orang-orang yang di dalam mobil tersebut tertidur lelap. Waduh, boleh juga nih. Gua butuh nih. Gua orangnya nggak bisa tidur mulu kalau malam. Wah, kalau di Shopee jual nih gue beli ini sumpah. Nah, setelah si Ki-hun terbangun dari tidur lelapnya, si Ki-hun ini terkaget-kagetnya orang kaget, geng, karena si Ki-hun ini sudah ada di dalam ruangan gitu, geng, yang bersama 455 pemain lainnya yang juga menerima tawaran permainan game tersebut. Dan mereka diawasi oleh orang-orang bertopeng yang sangat aneh ini, seperti mantan. Emang aneh mantan ya. Dan termasuk orang-orang yang menjalankan permainan tersebut yang disebut sebagai frontman. Alasan mereka memakai topeng agar identitas mereka tuh tertutupi atau tidak diketahui sama sekali, termasuk orang-orang yang bermain game tersebut. Dan di sana si Ki-hun ini bertemu dengan kakek-kakek yang bernama Ilnam, yang kalau kakek ini berkata kalau hidupnya ini sudah tidak lama lagi, yang tidak lain dan tidak bukan si kakek ini memiliki gumpalan di kepalanya alias mempunyai kanker otak di kepalanya. Dan karena umurnya tinggal sebentar lagi, nah si kakek ini maulah bersenang-senang di game tersebut sebelum ia meninggal. Dan setelah itu juga si Ki-hun ini bertemu dengan wanita yang bernama Kang Sepyo yang telah mengambil uangnya tadi, geng. Dengan perasaan yang sangat marah, Ki-hun ini meminta Kang Sepyo ini untuk mengembalikan semua uangnya tadi, geng. Namun tak lama dari situ, staf dalam permainan tersebut menghampiri mereka, geng. Yang dari situ si staf tersebut berkata kalau mereka akan bermain pada game tersebut yang waktunya ini selama 6 hari, geng. Siapa yang bisa memenangkan game tersebut, mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak alias uang tunai sebesar miliaran, geng. Dan dari situ juga, jadi uang dan HP atau peralatan mereka sudah disita oleh kru tersebut. Dan barang-barang mereka akan dikembalikan ketika game sudah selesai. Dan beberapa orang di sana mengira kalau dirinya mereka ini sudah diculik, geng. Dan dari sana staf tersebut menjelaskan bahwa permainan ini dibuat untuk mengubah hidup mereka. Yang karena semua pemain di sana kebanyakan orang-orang yang punya hutang banyak sekali, geng, alias kang ngutang, udah miskin ngutang mulu lagi. Dan sebelum permainan dimulai, mereka semua harus menyetujui semua persyaratan dari game tersebut, yaitu bacaan dari surat tersebut adalah pasal 1, orang yang sudah bermain dalam game tersebut tidak boleh berhenti bermain. Dan pasal 2, orang-orang yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan pasal 3, permainan akan diberhentikan kalau semua pemain sudah setuju. Dan setelah semuanya sudah setuju, mereka lalu dibawa ke sebuah tempat yang melewati sebuah tangga-tangga aneh, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan yang sangat luas alias gersang sekali. Dan saat semua pemain sudah berkumpul di sana, frontman langsung menyuruh staf untuk memainkan game pertamanya, geng. Dan permainan yang pertama tersebut adalah permainan hijau dan merah.
Dan saat permainan pertama, ketika boneka robot tersebut berkata hijau, pemain tersebut boleh bergerak maju, geng. Dan ketika robot tersebut berkata merah, orang-orang tersebut tidak boleh bergerak sama sekali. Dan bila ada yang bergerak, mereka langsung dieliminasi. Dan ketika game itu dimulai, tiba-tiba di sana ada orang yang bergerak, geng. Ketika boneka tersebut berkata bahwa lampu tersebut sedang merah, dan pemain tersebut langsung tergeletak tak berdaya alias modar. Dan semua pemain langsung bingung. Ya pokoknya pangling banget lah gitu. Nah setelah itu akhirnya mereka sadar ternyata orang yang akan dieliminasi ternyata akan langsung ditembak mati alias modar. Dan setelah itu semua pemain langsung lari terbirit-birit bosku, ketakutan semua gitu ya. Nah dari sana karena mereka semua lari, nah di sanalah terjadi pembantaian yang sangat gila alias sadis sekali. Dan setelah permainan tersebut tidak ada orang yang berani bergerak selain Ilnam alias kakek-kakek tersebut. Karena si Ilnam ini tahu kalau lampu sudahlah hijau bosku. Maka setelah mereka pada sadar kalau mereka tidak punya banyak waktu, para pemain mencoba melanjutkan permainan tersebut dengan sangat hati-hati. Termasuk Ki-hun, geng. Dan teman masa kecilnya yang bernama Wi Chang-ho yang juga ikut dalam permainan tersebut. Meski banyak sekali yang tereliminasi, tapi tidak banyak juga dari mereka yang berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Namun ketika Ki-hun hampir sampai ke garis finish, tiba-tiba ia hampir saja terpeleset. Untung ada Ali yang berhasil memegang tangan dari Ki-hun tersebut. Nah setelah itu mereka langsung lari ke garis finish yang waktunya akan habis sebentar lagi. Dan orang-orang yang belum menyentuh garis finish dianggap sudah tereliminasi dan langsung ditembak mati alias modar. Dan setelah permainan pertama selesai, staf mengatakan bahwa ada 255 orang yang sudah tereliminasi dalam permainan pertama. Waduh, langsung modar semua itu. Jadi sekarang cuma tersisa 201 orang peserta saja bosku, alias yang masih hidup. Dan mendengar hal itu, semua pemain minta dipulangkan saja. Dan karena semua staf tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut, Sang-woo akhirnya meminta para staf untuk melakukan voting yang sesuai pada perjanjian pada nomor 3. Jika mayoritas semua pemain ingin berhenti, maka permainan akan disudahi atau diselesaikan. Dan setelah itu, para staf menerima tawaran dari Sang-woo. Dan sebelum melakukan voting, staf tersebut memberitahu kepada pemain tersebut kalau hadiah yang akan diterima pada mereka atau pemain yang masih hidup, bahwa total hadiah yang ia akan dapatkan adalah uang tunai senilai 25,5 miliar won alias 300 miliar rupiah, geng. Uang tersebut akan semakin bertambah ketika permainan terus berlanjut, karena orang tersebut yang mengikuti permainan tersebut dihargai senilai 100 juta won, geng. Wow. Dan semakin banyak orang yang tereliminasi, maka semakin banyak juga uang yang akan mereka terima bosku. Setelah itu mereka langsung melakukan voting. Nah dari sini maka banyak orang juga yang berubah pikiran dan memencet tombol warna hijau bosku. Dan setelah itu masuk ke scene angka voting, geng. Dan ternyata angka voting tersebut sama 100 geng. Dan semua keputusan sekarang berada di kakek Ipnam, geng. Karena kakek Ipnam lah yang belum memencet tombol hijau atau merah, geng. Ya intinya nasib semua ada di tangan kakek ini, geng. Dan tampaknya kakek Ipnam ingin melanjutkan dari permainan tersebut karena umur dari kakek tersebut tidak lama lagi, geng. Dan tetapi akhirnya kakek Ipnam memilih tombol warna merah yang tidak melanjutkan permainan tersebut. Sehingga permainan pun diselesaikan, alias semua dari pemain tersebut dipulangkan ke rumahnya masing-masing, bosku. Sang-woo yang di sana bersama Ali tidak tega dengan Ali karena si Ali ini ingin pulang ke rumahnya yang jaraknya jauh sekali, alias 30 km dari tempat tersebut. Setelah itu Sang-woo langsung memberi ongkos untuk si Ali pulang, geng, agar si Ali ini bisa pulang naik bis. Nah di lain sisi Ki-hun di situ melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, geng. Tetapi di sana Ki-hun ini dianggap sebagai orang gila.
Dan Ki-hun tersebut menyuruh polisi tersebut untuk menelpon nomor yang telah dikasih oleh pria misterius kemarin. Dan sehingga mereka malah terhubung ke nomor orang lain. Dan dari situ juga polisi tersebut langsung marah-marah kepada Ki-hun, geng, dan mengusir Ki-hun dari sana. Dan meskipun semua orang sudah pulang dari permainan game tersebut, nampaknya hidup mereka memanglah berat sekali di dunia nyatanya, geng. Seperti Ki-hun yang harus membayar biaya anaknya dan biaya operasi dari ibunya ini, yang orang tuanya ini mengidap penyakit diabetes yang sangat akut. Dan juga Sang-woo yang harus membayar hutang sebesar 6 miliar won agar usaha dari orang tuanya ini tidak disita oleh bank, geng. Dan di sana juga terlihat Ali yang sedang bertengkar dengan bosnya. Dan tidak sengaja juga si Ali ini memutuskan jari daripada bosnya itu, yang karena gajinya 6 bulan belum dibayarkan oleh bosnya. Dan di sana juga ada Setio yang harus mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara, serta preman yang bernama Doksu yang selalu dikejar-kejar oleh mafia yang hutangnya ini sangatlah banyak kepada mafia tersebut, bosku. Dan mereka juga sangat membutuhkan uang-uang tersebut untuk menyelamatkan keluarganya dan diri mereka sendiri. Dan sehingga dari sana mereka berpikir untuk ikut game mematikan itu lagi, geng. Dan di sisi lain terlihat detektif yang bernama Jong-hu yang mencari adiknya yang tidak pernah ada kabar selama 2 minggu, geng. Dan ketika datang ke kosan adiknya ini, ternyata di sana tidak ada siapapun, geng. Dan di sana dia cuma melihat sepucuk kartu yang telah ia lihat di kantor polisi tadi, geng. Dan setelah keesokan harinya, pria tersebut atau detektif tersebut menanyakan tentang Ki-hun kepada polisi tersebut. Lalu setelah mendapatkan alamat dari Ki-hun ini, kemudian Jong-hu menghampiri si Ki-hun tersebut dan menanyakan tentang kertas tersebut ke Ki-hun, geng. Tetapi di sini Ki-hun menjawabnya tidak tahu apa-apa tentang kertas tersebut. Namun ketika mereka mendapatkan kartu itu lagi, mereka menunggu ke tempat yang sama seperti sebelumnya. Dan hingga akhirnya mobil tersebut datang lagi dan untuk menjemput mereka. Dan tapi tanpa disadari, Setio berhasil menahan napasnya. Dan akhirnya dia tidak pingsan saat menerima biusan tersebut lagi, geng. Dan sementara itu, detektif Jong-hu mencoba mengikuti mobil tersebut yang telah membawa Ki-hun, yang akhirnya mereka sampai di sebuah pelabuhan. Dan di sana juga mereka melihat banyak sekali mobil yang ingin masuk ke dalam kapal. Dan setelah memastikan keadaannya sangat aman, dan ia pun ikut masuk bersama mobil yang ingin masuk ke sana, bosku. Namun pada saat si staf tersebut ingin mendaftarkan ulang para pemain tersebut, Jong-hu langsung menyerang daripada staf tersebut dan mengambil pakaian dari staf tersebut, bosku. Dan yang akhirnya membuang mayat dari staf tersebut ke laut. Dan setelah mereka sampai ke pulau tersebut, para staf langsung mengambil barang-barang yang dimiliki oleh para pemain, bosku. Dan tetapi tanpa ia sadari, si Setio ini berhasil menyelundupkan pisau lipat dari 201 orang yang pulang pada permainan sebelumnya. Dan ternyata 187 orang daripada mereka memutuskan untuk bermain kembali. Dan dari sana mereka sadar kalau kehidupan normal itu memanglah sangat berat dan tidak seperti yang mereka perkirakan. Dan di sana mereka mulai membentuk aliansi untuk membentuk tim mereka sendiri agar mereka bisa dapat membantu di setiap permainan yang akan dia tempuh masing-masing, termasuk Ki-hun, Sang-woo, Ali, dan kakek Ilnam, geng. Dan setelah pemain semuanya tidur, pemain nomor 70 dan Sepyo memintanya kepada staf untuk membawanya ke toilet. Namun di sana Sepyo ini mencoba mencari bocoran game apa yang akan dimainkan selanjutnya, bosku. Dan dari sana Sepyo mencoba masuk ke ventilator dong. Dan pemain nomor 70 menyuruh staf untuk tidak masuk ke kamar mandi tersebut. Namun ketika dia telah menelusuri ventilator tersebut, di sana ia melihat beberapa staf yang sedang memasak di sebuah dapur, geng. Dan karena ia terlalu lama di kamar mandi, akhirnya staf segitiga masuk ke kamar mandi tersebut dan mendobrak dari pintu tersebut, geng. Dan untungnya banget si Septio ini berhasil kembali dengan tepat waktu. Dan keesokan harinya setelah para pemain selesai sarapan, mereka semua dibawa ke tempat lainnya untuk mempermainkan permainan yang kedua, geng. Di tengah perjalanan, dari situ si Sang-woo ini mendengar obrolan dari Sepyo dengan peserta nomor 70. Nah, dari situ si Sang-woo ini menanyakan soal apa yang dilihat oleh Sepyo
Sampai-sampai Sepio ini bisa menebak permainan selanjutnya. Dan ketika mereka semua sampai ke tempat permainan yang kedua, para peserta disuruh memilih daripada 4 simbol tersebut, bosku. Jadi simbol tersebut ada bintang, segitiga, lingkaran, dan payung. Sango berpikir kalau permainan ini adalah permainan gulali yang dipermainkan oleh mereka di masa kecil, geng. Tetapi ia tidak memberitahukan permainan tersebut kepada orang lain atau temannya, geng. Dan malahan si Sango ini menyuruh mereka untuk berpencar semua, geng. Dari situ Sango langsung memilih simbol segitiga, geng. Ali memilih lingkaran, dan si Ki-hun memilih payung, dan Ipna memilih simbol terakhir yaitu bintang, geng. Dan setelah semua pemain memilih simbolnya masing-masing, dan mereka disuruh mengambil sebuah benda. Dan setelah mereka buka, ternyata di dalam kotak tersebut adalah gulali, geng, yang berbentuk seperti simbol-simbol tersebut. Kemudian peserta disuruh memotong gulali tersebut sesuai dari simbol yang mereka pilih sebelum waktunya habis, bosku. Dan jika mereka merusak simbolnya, maka mereka akan segera dieliminasi. Dan setelah permainan berjalan beberapa saat, beberapa pemain yang tidak sengaja merusak simbolnya langsung didormati di tempatnya, bosku. Dan tampaknya simbol segitiga paling diuntungkan, bosku, karena ini paling gampang mungkin ya. Dan sehingga buat mereka yang memilih simbol segitiga ini banyak yang lolos dari permainan tersebut, termasuk Sango dan Septyo. Dan tak lama kemudian Ali kemudian menyelesaikan permainan tersebut. Sementara Ipnam dan Ki-hun ini merasa kesusahan sekali karena logonya ini memang agak susah. Nah, sebelum waktunya habis, Ki-hun di sini punya akal untuk memotong gulalinya, geng. Dan di sini terlihat Ki-hun menjilati gulalinya tersebut. Dan ketika pemain lain melihat kelakuannya si Ki-hun ini, nah kemudian yang lain juga mengikuti menjilatinya juga, geng. Dan akhirnya mereka berhasil menyelesaikan permainan itu pada tepat waktu atau sebelum waktunya habis, bosku. Dan di sisi lain, sebelum si staff ini mau menembak pemain yang gagal, salah satu dari mereka malah melawannya, geng. Dan dari situ saat staff ini membuka topengnya, si pemain tersebut malah menembakkan dirinya sendiri, bosku. Dan dari situ juga staff yang lain langsung menembaki peserta yang gagal dari permainan tersebut. Tak lama kemudian Frontman datang ke lokasi tersebut dan langsung menembak staff tersebut. Karena sesuai peraturan, siapa yang menunjukkan identitasnya, maka dia harus mati. Sedangkan Jonghu yang sedang menyamar sebagai staff tersebut mengambil topeng yang berbentuk persegi agar dia bisa mengatur staff yang topengnya lingkaran, bosku. Dan film ini bersambung. Oke, mungkin itu aja cerita dari gue. Nanti lanjutannya di next video ya. Buat kalian nih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa di like dan jangan lupa bagiin ke teman-teman kalian. Oke, bosku, terima kasih banyak nih.